Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gluconeogenesis dengan anggota Muhammad Sohibul Alan, Muhammad Nurwaliul Ahdi, Novita Sijia Hartina, Pamakasi Wahyu Murbaningsih, Putri Rahayu, Risa Septiana. Pengertian gluconeogenesis. Sintesis glikosa dari senyawa bukan karbohidrat. Senyawa yang bukan karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Sumber karbonnya adalah sejumlah senyawa glukogenik, terutama berasal dari asam amino glukogenik, laktat, gliserol, dan asam propionat. Terjadi di hati dan ginjal karena keduanya mengandung enzim-enzim yang diperlukan. Muhammad Sohibul Alan akan melanjutkan presentasi teman saya. Gluconeogenesis terjadi pada saat seseorang melakukan aktivitas puasa, memakan hewan pemomah biak yang mengandung laktat, asetat, butirat, propionat, atau suksinil KWA. Serat terbagi menjadi dua, ada serat larut, ada serat yang tidak larut, sehingga keduanya sama-sama menghasilkan short chain fatty acid. Kegiatan selanjutnya adalah memakan makanan berserat selulosa atau hasil degradasi serat DH, stres, dan diet tinggi protein. Adapun tempat terjadinya dimulai di mitokondria, sebagian besar tahap terjadi di sitoplasma. Bahan-bahannya adalah pirufat, laktat, gliserol, propionat, asam amino, glycogenic atau asam amino pembentuk glukosa XB. Asam amino terbagi menjadi dua. Satu, glycogenic ala ARG, ASP, SIS, GLI, HIS. Yang kedua adalah ketogenik, metabolisme lipid. Siklus Cori yang disebut berdasarkan penemuan Carl Cori dan Gerty Cori adalah siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan tiga senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina dengan lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati yang membentuk siklus asam laktat yang disintesis oleh sel otak di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekre glukosa oleh hati pada lintasan gluconeogenesis kemudian diserap oleh sel otak untuk diubah kembali menjadi asam laktat. Dalam setiap sel, kedua lintasan gluconeogenesis dan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa sehingga salah satu lintasan akan tidak relatif pada lintasan yang lain menjadi sangat aktif. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir akan berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk tiap siklus reaksi. Namun sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda tiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi. Lagi pula laju lintasan glikolisis juga ditentukan oleh kadar gula darah, sedangkan laju lintasan gluconeogenesis ditentukan oleh asam laktat dan beberapa senyawa prekursor glukosa, sehingga lintasan glikolisis dalam satu sel akan berpasangan dengan lintasan gluconeogenesis dalam sel lain melalui mediasi plasma darah dan membentuk siklus disebut siklus Cori. Siklus Cori bisa terjadi antara sel otot lurik dan organ hati. Oleh karena otot lurik pada saat berkontraksi akan menjadi fusikan asam laktat dan asam pirufat keluar menjadi sirkulasi darah. Asam laktat lebih banyak diekskresi oleh rasio NAD/SOAT. Kontraksi otot akan mengubah sebagian asam pirufat menjadi asam laktat. Asam laktat akan berdifusi masuk ke dalam hati karena rasio NAD yang rendah untuk dioksidasi menjadi asam pirufat dan kemudian Siklus Cori-alanin berawal dari mostisu oleh glutamat untuk menjadi glutamin melalui bantuan ATP, air,
ADP, fosfat, glutamin sintase, lalu menuju ke hati. Oleh glutamin menjadi glutamat, lalu menjadi glutaminase dengan bantuan H2, lalu menjadi amonium, urea, glukosa, AKG, pirufat, glukosa alanin sirkel, lalu ke glukosa, pirufat, alanin, AKG, amonium, amino asid, asam amino yang terjadi di otot. Gluconeogenesis. 4 reaksi pengendali gluconeogenesis di matriks mitokondria. Reaksi pirufat di sitoplasma dengan bantuan pirufat karboksilase menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat dengan bantuan PEP karboksilase menghasilkan fosfoenol pirufat. Fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan pirufat karboksilase menghasilkan fruktosa 6 fosfat. Hati, ginjal, otot lurik. Glukosa 6 fosfat dengan bantuan glukosa 6 fosfatase menghasilkan glukosa. Hati, ginjal, usus, trombosit. Reaksi tahap pertama gluconeogenesis merupakan suatu reaksi kompleks yang melibatkan beberapa enzim dan organel sel mitokondrion yang diperlukan untuk mengubah pirufat menjadi malat sebelum terbentuk fosfofenol pirufat. Pertama, pirufat mitokondria mengalami dekarboksilasi membentuk oksaloasetat. Reaksi ini memerlukan ATP, adenosir trifosfat, dikatalisis oleh pirufat karboksilase. Oksaloasetat direduksi menjadi malat oleh malat dehidrogenase mitokondria. Malat meninggalkan mitokondria dan dalam sitoplasma dioksidasi membentuk kembali oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat sitoplasma mengalami dikarboksilasi membentuk fosfenol pirufat pada reaksi yang tidak membutuhkan GTP guanosin trifosfat yang dikatalisis oleh fosfenol pirufat karboksinase. Proses dalam tubuh, insulin meningkat. Yang pertama, glikolisis meningkat sebab hekokinase dan glukoninase meningkat. Yang kedua, glikoneogenesis meningkat sebab glikogen sintase meningkat. Yang ketiga, glikoneogenesis menurun sebab pirufat karboksilase, EPE karboksikinase, fruktosa 1, 6 bifosfatase, glukosa 6, fontatase menurun. Yang keempat, glucogenolosis menurun sebab fosforilase menurun. Puasa. Yang pertama, glikolisis menurun, heksonikase dan glukonikase menurun. Yang kedua, glikoneogenesis menurun, glikogen sintase menurun. Yang ketiga, glikoneogenesis meningkat, pirufat karboksilase, EPE karboksikinase, fruktosa 1, 6 bifosfatase, glukosa 6 fosfatase meningkat. Yang keempat, glikogenolosis meningkat sebab fosforilase meningkat. Baik, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.